Manusia terkadang lupa akan semua hal yang ada di dunia ini. Berpikir hanya untuk senang, tetapi lupa akan kesengsaraan. Hidup hanya perlu dinikmati, tidak untuk disesali, karena hidup hanya sekali. Tepat tanggal 3 Juni 2020, saya beserta rekan-rekan melakukan perjalanan menuju kota Kepayang untuk melakukan pendakian ke Bukit Sanggul di desa R. Selimang. Kami berangkat pukul 10 dari Bengkulu menuju kota Kepayang. Sebelum kami berangkat, terlebih dahulu makan pagi untuk mengisi stamina agar kuat di perjalanan. Pendakian kali ini sebenarnya masih ragu-ragu untuk melakukan perjalanan, dikarenakan adanya pandemi yang masih terjadi. Karena itu, kami masih was-was dalam setiap langkah perjalanan yang kami lalui. Sampai tiba di kota Kepayang, kami berhenti di desa Tebak Manuk untuk menunggu jemputan menuju desa R. Selimang. Dikarenakan kami tidak tahu rute menuju Bukit Sanggul, kami pun menunggu orang yang akan memandu kami. Setelah beberapa saat kami menunggu, tibalah teman kami yang berasal dari desa R. Selimang, Rezi namanya. Ia pun memandu kami menuju tempat lokasi destinasi yang akan kami daki. Oke bro, kita bakal daki Bukit Sanggul. Saksikan terus perjalanan kita. Tidak ada yang tahu, setiap perjalanan mungkin memiliki ceritanya masing-masing. Maka dari itu, saya membuat sebuah video ini untuk mengenang sekaligus mengingat, supaya menjadi sebuah memori di setiap perjalanan yang saya lalui. Karena setiap kenangan memiliki makna dan kesannya masing-masing. Video ini hanya pengingat di saat saya mulai menua, dan video ini menjadi bukti perjalanan yang pernah saya lewati. Setiba kami di rumah Rezi, kedatangan kami pun disambut hangat oleh pemuda desa. Pendakian kali ini tidak hanya Rezi saja yang memandu kami, tetapi pemuda desa yang menyambut kedatangan kami tadi pun ikut dalam perjalanan kali ini. Sebelum berangkat, kami pun berkemas ulang mengecek semua perlengkapan yang akan dibawa, sekaligus merapikan keril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tak kalau ada yang minta ngomong, Tri, buat saya ngomong. Soalnya penuh di WA nih. Rekan-rekan sebelum kita melakukan jalan pendakian, ada banyak kita berdoa untuk kita masing-masing. Kita diberikan kemudahan serta tambahkan mas. siap, Bapak. Tepat pukul 12.30, perjalanan pun kami mulai. Untuk trek awal pendakian Bukit Sanggul, kita hanya perlu menyusuri jalan aspal desa. Sampai tiba, kita memasuki kebun warga. Pendakian kali ini suasananya sangat beda dengan pendakian yang sebelumnya saya lalui. Dengan tim pendaki yang beranggotakan sekitar 15 orang, saya merasa pendakian ini akan menjadi pendakian yang seru dengan karakter dan kepribadian mereka masing-masing. Perjalanan kali ini tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Rute baru dan orang-orang yang baru hitungan menit saya kenal. Tapi itulah kehidupan. Kami berjalan di saat mentari lagi gagah-gagahnya, membuat saya dan rekan-rekan sedikit letih dalam melakukan perjalanan kali ini. Tapi inilah sebuah perjalanan yang harus kami lalui tanpa berpikir resiko yang harus kami hadapi.
Terkadang kami berhenti di balik pepohonan kopi. Sesekali kami menyapa beberapa penunggu kebun kopi. Di sini kami beristirahat untuk memulihkan tenaga yang sebelumnya terkuras oleh letihnya perjalanan. Seusai semua letih hilang, perjalanan pun kami lanjutkan dengan bayangan mentari yang terus mengikuti langkah. Mana Pak Ceboy? Mantap, treknya mantap. Banyak pohon-pohon kopi. Kaki-kaki tangkas yang berbalut tanah-tanah kering berjalan seperti robot yang digerakkan mesin. Namun apa daya, kami tetaplah manusia yang tidak hilang sifat manusiawinya. Lelah misalnya. Doa. Capek. Kuman Bal. Kuala. Aku paleka siapa? Istirahat pun menjadi pilihan kami lagi, dikarenakan mentari yang terik memaksa kaki untuk berhenti melangkah. Beberapa teguk air minum dan sanda gurau cukup untuk menghapus dahaga. Perkenalannya singkat, membuat instruksi untuk berkomunikasi agar kami bisa sedikit mengenal satu sama lain. Terkadang rasa bosan timbul dengan rute pohon yang menjenuhkan mata. Namun apa daya, kita tetap manusia yang biasa, tak pernah puas akan apapun. Langkah demi langkah terus menelusuri rute tanah yang kering. Pepohonan sebagai hiasan mata dengan sapa angin yang berembus membuat mentari seakan tak berdaya lagi. Letih terkadang terucap, ingin rasanya berhenti dan kembali turun. Tapi mundur bukanlah jalan yang terbaik untuk menuju puncak. Sesekali memandang pemandangan yang kami lewati dengan mengagungkan kuasanya. Sungguh indah ciptaanmu Tuhan. Berharap hingga tua nanti saya dapat menikmati pemandangan seperti ini. Kaki bergetar seolah-olah tak sanggup lagi untuk melangkah. Tetapi menyerah dengan perjuangan yang begitu keras hanya meninggalkan penyesalan dalam perjalanan. Nikmati saja prosesnya, semua akan berakhir indah. Setelah 4 jam perjalanan, akhirnya kami pun tiba di lokasi tempat mendirikan tenda untuk bermalam hari ini. Di sini, kami akan menghabiskan malam dan bercerita tentang hari esok. Kami mau sampai. Gila. Men, kita sampai bro. Sumpah, ini baru sampai tempat ngecamp. Capek men. Tenda pun kami dirikan untuk menghalang kami dari dinginnya malam. Tanpa aba-aba, semua tahu dengan apa yang harus dikerjakan. Tahu siapa yang harus memegang frame tenda, tahu siapa yang harus memegang nesting dan kompor. Sangat jauh dengan apa yang sempat saya bayangkan.
Pikiran liar saya membayangkan bahwa anak-anak desa ini hanyalah sekumpulan pemuda yang akan menyulitkan kami karena minimnya pengalaman. Tapi apa yang terjadi? Mereka lebih lihai dari saya yang hanya sekedar memegang kamera. Oh, ayamnya jangan ikut dihabisin. Sebagian bisa doang. Iya. Kamu kan ikut ada bilang-bilang. Aku mau juga ada. Set bintang sini lah. Pak lo apa? Kita nih pang makan tuh apa? Makan. Kali makan rasa wadah. Orang naik dulu orang masak lagi. Awak masak gitu. Masuk ke bagian ini. Anak-anak tolong kampai itu. Malam pun datang. Perut yang keroncongan sedari siang sudah tenang. Seperti sepasang kekasih yang gelisah menantikan pertemuan. Hidangan sederhana tapi sangat berharga ketika kita berada jauh dari hingar-bingar kota. Malam berlanjut dengan api unggun. Semua canda tawa terlontarkan dari setiap perbincangan. Gurauan sederhana menghangatkan suasana. Semua tertawa lepas, menghilangkan letih yang dirasa. Pertemuan mungkin singkat, tetapi di sini saya sudah merasakan hangatnya kekeluargaan. Ke pulau-pulau dewata, Menurunkan poin, melihat seorang gadis yang wajahnya begitu manis. Penas ke Tegal, siko dengkik. Coba untuk mendekat dia, dan dia pun tersipu. Ini apa itu merekam itu? Woi, terekam. Buat kau selalu tersenyum, agar kau senang dekat denganku. Semuanya. Cinta di pantai Bali, kenangan indah yang telah terjadi. Cinta di pantai Bali, buatku ingin kesana lagi. Kau wanita munafik, jangan kau tutupi parasmu. Oh yeah. Wajahmu memanglah cantik, tapi mengapa otak tak maju? Doi. HP itu teh. Kau wanita munafik, banyak alasan untuk jauhiku. Seribu cara engkau rakit agar terus bisa bersamaku. Aingan rasa Mulai memancing perasaan cinta, kau pasang umpan, wajah yang menggoda, kau tutupi semua kesalahan, kau putar cerita untuk berdusta. Cukup ambil. Tidak, kau wanita munafik. Oh, Kau pikirku tertarik. Tidak, kau wanita munafik. ya,